Selamat siang teman-teman, semoga dalam keadaan sehat selalu. Teknisi kurang modal, hari ini kita akan membahas masih mengenai masking tutorial. Jadi bagaimana cara membuat panah ini. Kemarin ada saya jelaskan beberapa bagian dari cara mulai mapping, masking, slashing gitu ya. Nah, ini muncul lagi pertanyaan bagaimana cara untuk sistemnya ya. Pertanyaannya coba saya cek dulu teman-teman. Pertanyaannya nih ya, Masku terus dari softwarenya sendingnya gimana bentuknya. Nah, seperti ini teman-teman ya. Jadi pertanyaannya menuju ke arah sistem teman-teman ya, bukan di visual outputnya. Jadi ke sistem konfigurasi Videotronnya, kalau bentuknya kayak gini tuh seperti apa gitu teman-teman ya. Oke, kita akan bahas satu persatu. Ini maksud saya bahas separuh aja ya, biar teman-teman tahu dasarnya, nggak semua saya bahas full gini, nanti kelamaan teman-teman skip video malah. Oke, lanjut ke video. Sebelum kita lanjut, buat teman-teman yang belum subscribe ataupun berlangganan di channel ini, silakan teman-teman klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya untuk mendapatkan video terbaru dari channel ini. Oke, kita lanjut ke video. Kita akan bahas dulu satu bagian. Pasti kalau teman-teman sudah paham satu bagian di sini, nih ya, bagian ini, nanti teman-teman juga bisa mengerjakan bagian ini teman-teman. Oke, kita bahas bagian sini teman-teman ya, bagaimana cara mappingnya di separuh bagian sini teman-teman ya. Nih, oke, kalau teman-teman bisa lihat di sini ya, ada ini kan kemarin dari teman kita yang training minta mappingkan seperti ini ya. Kemarin ada yang training Videotron privat sama saya, itu basic Videotron. Sebelum beliau training itu beliau minta request, saya mau dapat project kayak gini gimana. Nah, ini kebetulan pembahasannya sama teman-teman ya. Nah, kalau teman-teman amati di sini ada yang menurut saya ribet ya, kalau dilihat dari sini ya. Ini bagian ini agak ribet, bagian sini. Ini harusnya teman-teman seragamkan dulu ya. Kalau kabinetnya satu ke sana nanti teman-teman pusing pada waktu mappingnya ya. Tapi sebenarnya bisa-bisa saja posisinya yang satu ke sini, yang satu ke sini, ke arah sana gitu ya. Satunya ke arah sana gitu ya. Itu bisa-bisa saja ya. Tapi saya sarankan untuk meminimalisir keruwetan ataupun biar teman-teman nggak pusing, kita ganti saja, kita seragamkan kabinetnya ke arah kanan ya, karena ini ke kanan semua ya, kita seragamkan ke arah kanan teman-teman ya. Jadi di sini saya ganti dulu teman-teman ya, di sini nggak ke samping sini ya, nah nggak ke sini ya. Ini kabinetnya 50 kali 100 teman-teman ya, seperti ini. Akan saya ganti ke arah miring ke kanan. Ini juga teman-teman ya. Pemasangan kabinetnya saya ganti seperti ini teman-teman ya. Seperti ini ya. Anggap saja lurus teman-teman. Ini ke sini. Ini ke sini juga. Ini ke sini juga teman-teman. Nah, ke sini. Ini juga lurus ke sini. Ini juga. Ini juga teman-teman. Oke, kenapa saya bikin lurus ke kanan semua biar teman-teman perkabelannya enak, mappingnya juga enak. Oke, kita akan fokus ke sini teman-teman ya. Kita potong sini aja, nanti enggak bingung ya.
Kita fokus ke sebelah sini, anggap saja kita ngerjakan yang ini dulu teman-teman ya. Nah ini, jadi pasti teman-teman bertanya kok malah dibikin kayak gitu gitu ya. Nah teman-teman kan bisa main logika seperti ini ya. Ini panah miring ya kan, sebenarnya itu tuh cuman kotak, cuman bagian sini nggak ada ya. Bagian sini nggak ada, jadi ini sebenarnya kotak. Kalau kita geser ya, ini kita geser, misalnya kita geser teman-teman ya, ini kita geser ya kan. Kalau kita geser ke sini kan sebenarnya cuman kotak ya, ya kan. Bentar, ini saya perkecil dulu. Nah sebenarnya kan ini kotak kayak gini teman. Nah terus ini anggap saja ini nggak ada ya, nggak ada, anggap saja ini nggak ada. Nah ini sudut sini sama miring sini, anggap saja seperti itu teman-teman ya. Nah anggap saja seperti itu ya. Jadi kan teman-teman tinggal hitung sini, tinggal teman-teman hitung di sini ya, 1 2 3 4 5 6 kabinet ke samping, 1 2 3 4 kabinet ke atas. Jadi teman-teman buka di Novanya 6 kabinet ke samping, terus 4 kabinet ke atas, berarti ini enggak ada. Ini anggap saja nanti 6 kabinet, tapi sini enggak di cabling ya, enggak dikasih kabel ya teman-teman. Oke, kita buka Novastar. Oke, configuration, next. Nah kita bikin sini ya, ini kita pakai kabinet 50 kali 100 ya, 256 kita anggap saja. Ini juga pakai 128 256 kabinetnya. Berarti teman-teman bikin di sini ke sampingnya tadi 6, sampingnya tadi berapa, 1 2 3 4 5 6 nih, sampingnya 6, ke atasnya 4. Nah kayak gini ya, berarti kan tadi gini, kalau dilihat teman-teman, dilihat gambar nih, ini panahnya ini yang enggak dipakai kan 4 kabinet ya, bagian sini sebenarnya kan ini kotak gini ya. Kalau di full kan itu dia kotak gini, kotak ya, cuman sini enggak dipakai jadi panah kan. Kalau di sini enggak dinyalakan itu kan, kalaupun enggak dinyalakan terus dipasang miring kan dia jadi panah itu teman-teman. Ini kan sambungan sini teman-teman, jadi ini 2 kabinet, ini juga 2 kabinet. Lebar panahnya tadi ya, ini 2 kabinet karena ada garis yang lurus sama yang garis di panah ini. Oke, kita set port 1, port 2. Nah kayak gini teman-teman ya, kan udah sesuai kan, 2 2 2 2 seperti itu teman-teman ya untuk mappingnya. Oke, kemudian kita tinggal send to hardware. Do you want to leave the receiving card position blank automatically? Jadi maksudnya ini kalau teman-teman di sini tidak dikabeli, dia akan otomatis set blank. Klik aja yes. Nah kan blank kan nggak ada. Itu teman-teman ya. Nah setelah teman-teman jadi seperti ini, nanti teman-teman tinggal mapping di resolusinya ya teman-teman ya. Tinggal hitung pixelnya saja, 6 kabinet kemari, terus 4 kabinet ke bawah itu ketemunya berapa. Kalau 4 ke bawah 512 ya. Kalau ini 256 256 tambah 256 lagi ya, 512 tambah 256 768 ya kurang lebih ya. Oke, kemudian save.
nggak usah kecil. Nah di resolusinya nanti kayak gini teman. Ini contoh aja compositionnya, settingnya terserah teman-teman ya. Total tadi resolusi nggak apa-apa, ini buat contoh aja ya. Taruh play. Jadi nanti di outputnya seperti ini, set new /1 ini nanti untuk potongan bawah, tambah slash lagi /2 tadi untuk yang sikunya tadi ya. Kita masukkan gambarnya buat test card ya, gambar tadi untuk test card sini, set. Oke. Nah kita mau setting yang sebelah sini aja ya. Oke. Nah ini /1 teman-teman paskan aja, set. /1 tinggal teman-teman klik di sini untuk input masknya, teman-teman klik sini, dipaskan sesuai test cardnya nih. Anggap saja ini test card teman-teman. Nah seperti itu. Kemudian /2 klik input masknya, /2 /1/2 kita ulang /2 teman-teman ya, /2 tambah, nah ini sebelah sini. Oke, kemudian kita klik mask, kita gambar sesuai dengan test cardnya, anggap saja ini test card ya. Oke, kemudian masuk ke output, kita blok semua, klik kanan match to input save. Nah seperti ini kan jadinya kan, save. Oke, kita taruh sini, slash screen taruh sini. Nah ini posisi layarnya di mask seperti itu. Nanti teman-teman tinggal masukkan materinya ke layar ini karena saya setting di sini ya, terserah teman-teman mau setting di layar berapa, terserah teman-teman. Saya cuma contoh ya, ini contoh. Nah kayak gitu ya. Oke, jadi sudah full tutorial nih untuk sistem sama mappingnya panah ya. Tinggal teman-teman lanjutin yang berikutnya atau sesuai dengan pekerjaan teman-teman ya. Oke, terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat. Teknisi Orang Modal sukses selalu. Sampai jumpa di video berikutnya.